Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati kita pada hari ini Ayahanda Mualim Ustadz Muhammad Yanur, yang kami muliakan para alim ulama serta guru-guru agama, yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksana dan bapak-bapak, ibu-ibu serta jamaah siang ini yang kami cintai. Puji syukur, alhamdulillah, marilah kita senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam juga tak lupa senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju alam terang benderang, minaz zulmati ilan nur. Saudara akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, laporan panitia pelaksana. Yang keempat, ceramah agama. Dan terakhir, doa dan penutup. Baiklah, kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk memulai acara kita pada hari ini, kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya agar pembukaan acara ini khidmat dan afdal, marilah kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah yang akan dipimpin oleh Ayahanda Haji Ahmad Riyadi. Kepada Ayahanda Haji Ahmad Riyadi dipersilakan. Wa ila hadratin Nabi bisiril Nabi bisiril Fatihah. Selanjutnya kita masuki acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Salihin kepada saudara Salihin.
حسد وأنبتنا حسنا وكفنا زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد Bismillahirrahmanirrahim. Ayyatuhal mauludah usamki bisamakillah di lauhil mahfud bismil mubarak Humaira hilyatul awliya binta khairullah. Ayyatuhal mauludah usamki bisamakillah di lauhil mahfud bismil mubarak Humaira hilyatul awliya binta khairullah. Seorang anak Allah mentakdirkan nama engkau di lauhil mahfud dengan nama yang diberkahi Humaira hilyatul awliya binta khairullah. Barakallahu fiki barakallahu fiki barakallahu fiki wa liwalidayka wa li jami'il hadirin ala hadzal ism al mubarak bi sirri asrar surat al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa shallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya badi'a as-samawati wal ardi ya ilahana wa ilaha kulli shay'in ilahan wahida la ilaha illa anta nas'aluka ya Rabbana an taj'ala Humaira hilyatul awliya binta khairullah baratan lak wa li rasulik wa li walidayha wa tawwil umraha wa sahih jasadaha wa wasi' rizqaha wa hassin qulubha wa kammil islamaha wa imanaha wa ja'al islamaha wa imanaha wa sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin. Allahumma zayyid qalbaha bi zinatil iman wa karrih ilayha al-fusuq wal isyan waj'alha min ibadika ar-rashidin al-muttaqin fadlan minka wa rahmah. Allahumma ihfazha min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah bi rahmatika ya dzal fadli wal minnah. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa la tadurrahum wa waffiqna wa waffiqhum li ta'atik warzuqna birrahum. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Dengannya ayat suci Al-Quran tadi, semoga kita diberikan pahala yang berlimpah, baik yang baca maupun kita yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga, laporan Ketua Panitia Pelaksana yang akan disampaikan oleh Ketua PHBI Desa Kalanis. Kepada saudara dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus Al-Ustaz Muhammad Yanur yang datang dari Keluar. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala sehingga kita pada hari ini masih diberikan umur yang panjang, diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berhadir di dalam ruang utama masjid ini, yaitu Masjid. Salawat dan salam tak lupa kita perserahkan kepada keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, zuriat dan keturunan serta para pengikut hingga akhir zaman. Baiklah, kami atas nama panitia menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang turut membantu dalam pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Wabil khusus lagi kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Al-Ustaz yang telah sudi kiranya memenuhi undangan kami dan bisa berhadir di pada hari ini. Alhamdulillah, beliau sempat dan menyempatkan diri untuk berhadir di dalam masjid kita ini. Kemudian ucapan terima kasih juga tidak lupa kami ucapkan kepada kawan-kawan dari remaja masjid, sekalian juga kepada para keluarga yang sudah melaksanakan akikah dan dagingnya untuk kegiatan kita pada hari ini. Juga kita mengucapkan ribuan terima kasih. Juga terima kasih kami kepada bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para donatur yang telah menyumbangkan sebagian hartanya untuk kegiatan acara kita pada hari ini. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, mana tidak menyebutkan satu persatu. Kemudian ucapan permohonan maaf dari kami panitia, wabil khusus kepada Al-Ustaz jika sekiranya di dalam pelaksanaan kita hari kekurangan, kejanggalan ataupun yang kurang menyenangkan di hati, kami atas nama panitia mengucapkan ampun dan maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya demikian penyampaian dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua PHBI untuk penyampaian segi acara yang ditunggu-tunggu, yakni ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ayahanda Mualim Ustadz Muhammad Yanur. Kepada Ayahanda dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan litadhkiri maulidi sayyidi wal adnan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad imami ahli al-irfan wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil mizan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ahlad darah wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur. Amma ba'd. Yang mulia para alim ulama, guru-guru agama, tutuha-tutuha masyarakat, hadirin hadirat jamaah peringatan Maulidin Rasul yang ulul muliakan, mudah-mudahan kita sabarataan selalu dalam lindungannya Allah dan selalu berada di dalam cucuran rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini tepat kita berada di hari yang ke-12 dari bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melakukan maulid pada hari ini dengan harapan mudah-mudahan apa yang diucapkan oleh Al-Imam Sultan Al-Arifin Jalaluddin As-Suyuti, kata beliau, ma min baitin, tidak ada daripada satu rumah, au masjidin atau masjid, au mahallatin atau tempat biasa, quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ dibacakan maulid, illa melainkan haffatil malaikatu dzalikal baita awil masjida awil mahallah, melainkan malaikat berkumpul di mana tempat dibacakan maulid. Nah, ini yang kita harap. Wa sallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan, malaikat bersalawat kepada yang memiliki itu tempat. Salawat malaikat bermakna al-istighfaru lahum, malaikat memintakan ampun kepada mereka. Jadi bila maulid itu di rumah, nah ampun rumah sarumahan dipintakan ampun. Bila maulid di masjid, nang ampunnya masjid sabarataan dipintakan ampun. Nah masjidnya pun sih Pak, engkau nyaman sorangan. Nang umpat manajak, orang nang umpat membangun, orang nang umpat andil memakmurkan ini masjid, ini namanya ampun masjid. Ampun masjid. Tatkala di sini dibacakan maulid, semua yang terkait dengan masjid ini wa ammahumullahu ta'ala birrahmati warridwan, dan Allah ta'ala meratakan rahmat dan keridhaannya kepada mereka-mereka yang terkait dengan peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, ini harapan kita, mudah-mudahan artinya nang disambat Imam Jalaluddin As-Suyuti itu jadi kenyataan lawan kita sabarataan. Amin ya rabbal alamin. Buangi aja efeknya nih. Mana operator mana? Efeknya buangi aja. Efek tuh ngerti lah. Hijau. Ihonya buangi. Ihonya naikkan. Bassnya kurangi, dimahingi suaranya supaya mahing. Jangan cek. Nah ya kita. Nah. C 1 2 ya. Nah, tadi kampak loh. Ya, sound system itu harus diperhatikan bila acara. Rohnya sebuah acara zaman kita ini sound system baik. Biar wali kutub nang ceramah, sound system gegeruruk ada sukses. Ada sukses biar. Ya, Habib Jindan misalnya berceramah, ulama besar, lama beliau. Tapi sound systemnya gegeruruk ada sukses dia. Nah hari ini hari ini tepat tanggal 12 Rabiul Awal tahunnya 2000, kita kembalikan ke zaman Rasulullah.
Rasulullah dilahirkan 12 Rabiul Awal 571 Masehinya. Kalau kita hitung-hitung, berarti hari ini ulang tahun Rasulullah yang ke 1450 tahun. 2021 dikurang 571. Hari ini tepat ulang tahun Nabi Muhammad yang ke 1450 tahun. Hari ini ulang tahun Nabi. Hari ini mabruk mabruk untuk Rasulullah. Masya Allah, ini Eid milad, perayaan miladnya Rasulullah hari ini. Kada ada orang bahawal Nabi Muhammad, kada ada. Nabi Muhammad hari lahirnya beliau, bukan hari wafatnya. Karena wafatnya Rasulullah adalah musibah yang tidak bisa musibah yang kadang kawan diganti-ganti, kadang kawan ditambal-tambal, musibah yang sangat menyakitkan alam semesta. Itu kadang kawan diperingati. Yang diperingati adalah yang menyenangkan hati. Ini lahirnya Rasulullah menyenangkan hati. Rasulullah ini ulang tahun hari ini, ulang tahun yang ke 1450 tahun. Umur Sidin hari ini 1450 tahun. Kenapa ulama memadahakan ini ulang tahun Rasulullah? Karena Rasulullah itu hidup. Rasulullah itu hidup. Mana dalilnya Rasulullah hidup? Nabi pun mengatakan dalam hadis beliau, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidak ada daripada seseorang, kata Nabi, yang mengucap salam kepada aku, maka Allah memulikakan rohku ke dalam jasadku sampai aku jawab salaminya. Nah, sekarang kita perhatikan di belahan dunia ini Allah menciptakan waktu berbeda-beda. Ada yang di sini kamarian, di sana hajar subuh. Ada yang di sana subuh malam. Ada yang di sana hajar maghrib, di lain tengah malam sudah. 24 jam tuh sedunia ini lain-lain waktunya. Maka ada aja manusia yang mengucap salam lawan Nabi. Mau ada manusia pasti ada yang membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Maka tak kala ada orang membaca salam kepada Nabi, Nabi dipulihkan Allah rohnya ke dalam jasadnya untuk menjawab salam orang tadi. Nah, maka tarik kesimpulannya, mun kayak itu judulnya, Rasulullah kada bematian. Rasulullah itu hidup terus, cuma wadahnya aja yang lain. Wadahnya tak ke dalam bawah tanah, andalkan awak sidin. Sedangkan kita masih bandak di atas tanah. Nabi sudah masuk ke dalam. Itu aja bedanya. Tapi Rasulullahnya hidup, dan itu kita yakin berarti Rasulullah hidup. Orang lain kita ada. Orang lain ada, kalau Nabi itu mati, dia marah orang. Kita ada. Kita meyakini Nabi itu hidup, selesai. Nah, Nabi bisa menjawab salam kita. Ya, tapi sayang kan salamnya nih kita kada kau mendengar jawabannya. Udah Rasulullah itu menjawab, tuh misalnya kita mengucap Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu Rasulullah menjawab Waalaikumsalam. Dijawab Nabi. Tapi telinga kita kada mendengar. Karena telinga kita banyak memiliki hijab. Telinga kita banyak memiliki dosa yang mendinding kepada kita. Karena kebanyakan dosa itu kita kada mendengar. Beda ceritanya dengan orang-orang Ali bin Ali Khalaq Qasam. Habib Ali Khalaq Qasam itu salah satu padatuannya Habib Ali pengarang Maulid Hashim. Itu ceritanya tuh waktu dulu Sidin ini bisi karomat. Bila Sidin mengucapkan salam, Nabi langsung menjawab salam itu spontan. Wayah itu juga. Entah Sidin mengucap di luar sembahyang atau di dalam sembahyang, pasti dijawab Nabi langsung. Nah, maka orang-orang luar negeri mendengar kabar kayak itu banyak mengumpat berjamaah lawan Sidin. Tujuannya apa? Hendak mendengar suara Nabi Muhammad. Hendak mendengar suara Nabi Muhammad saja 45 mantap. Bila sampai kalimat Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, langsung tuh suara Nabi kedengaran. Sama sih kita dengar Waalaikumsalam ya Syekh.
Apaan kedengaran dia? Itu orang-orang dulu telinganya mendengar jawaban dari Nabi Muhammad, sedangkan telinga kita nih banyak hijab, banyak dosa. Kadang dengar kita namun kayak itu, banyak kada hawas telinga kita nih benar, banyak telinga kita nih ngalih ya. Pokoknya banyak nama halangi itu nah telinga kita nih. Oleh karena telinga kita banyak mendengar gosip, telinga hobi mendengar ribah, telinga kita hobi mendengar provokasi. Arti latihan provokasi. Orang yang memprovokasi itu namanya provokator. Bahasa orang tua bahari anjur atar pandir. Provokasi. Bahasa Arabnya namimah. Orang itu namam. La yakunun namamu illa waladaz zina, kata Imam Haddad. Tidak akan menjadi pengadu domba di benua itu anak hasil zina. Bila kegawian katuju ma'adu domba orang, ketika mama abahnya tuh bisa kada sah tuh kawinnya. Itu Imam Haddad mana kada ada dalam kitab Nasaihud Diniyah. Jangan protes dulu dari kitabnya itu. La yakun namamu illa waladaz zina, kata Imam Haddad. Tidak akan menjadi pengadu domba kecuali orang itu anak hasil zina. Itu aja bilanya katuju memprovokasi orang di benua, nah ya tak bisa hasil behinta lu dulu tak. Telinga kita hobi mendengar orang berdusta. Oh, habar-habar nang dusta atau ketujuh kita dengar. Orang betutuh apa yang anu ketujuh dengar. Betutuh, nanti lah betutuh. Berdusta. Luntau orang kedua. Luntau maka berdusta. Berdusta. Tujuh telinga kita dengarkan dosa pula. Mendengarkan musik-musik nama lalaikan kepada Allah, dosa pula. Mendengarkan lagu-lagu yang ada kepada dosa pula. Kakanakan ya nanti ke TikTok ini. Lagu-lagu TikTok itu ada dengan karuannya. Ada dengan karuannya. Di TikTok nang berjugit sorong sintak dah. Sintak sorong sintak jugitnya. Lagunya makarin. Jadi hasil lagu nang eta. Lagu kada baidah. Makin anda dahulu pada makanan apa pandai. Nah, caranya apa TikTok juga kan? Pandai. Mau pop misalnya. Lagu-lagu kada baidah ya. Apalagi sampai telinga kita mendengar lagu-lagu nang lanji. Lagu-lagu lanji, apa contohnya? Judulnya Cinta Satu Malam. Itu lagu lanji itu jagat tungkat itu lagu lanji kada kawa telinga kita dengar dosa jadinya. Atau lagu bubungulan yang didengarkan. Kenapa lagu bubungulan? Aku hamil duluan sudah 3 bulan gara-gara pacaran. Lagu bubungulan. Orang awak batianan itu kada belagi badanai. Ini awak batianan kada belagi harwak mendahkan berapa. Mual ngarannya. Lagu-lagu ini itu ada faedah. Beda kelasnya dengan lagu-lagu orang bahari. Ya, Masya Allah lagu-lagu kayak Haji Rumah Irama misalnya. Lagu-lagu kayak itu banyak mengingatkan kita kepada agama. Contohnya kayak mengingatkan kita kepada kematian. Jadi santapan cinta. Dengar lagu itu ingat mati kan? Jujur nih kayak ini awak pun ingat mati. Itu lagu Rumah Irama apa? Judi Rumah Irama. Menjanjikan kemenangan. Wai. Dasar kayak itu kayak apa? Lagunya ada nahnya. Nah, Rumah Irama jujur. Tapi dijawabakan sini judi menjanjikan kemenangan. Bohong Rumah Irama. Kalaupun kau itu awal dari kekalahan, jujur. Walaupun menang, karena awal dari kekalahan. Itu tuh nasihat lagu-lagu orang dulu. Lagu Acil Iti Tamala. Acil pernah berlagu. Mau makan teringat padamu aja, mau tidur
teringat padamu, mau apapun teringat padamu kekasihku. Bagus lagu tuh, nyambung ke Nabi Muhammad. Hendak makan ingat Rasulullah, mau berbismillah. Coba makan dari ingat Nabi, manggaus. Lindung kucing berduduk. Kan kadang ingat diri. Tapi hendak makan berbismillah aja nggak manggana Rasulullah. Hendak guring ingat Rasulullah, mau baca bismillah ma'ahya wa amut. Kayak itu tuh bagus ya, itu lagu-lagu orang bahaya. Lagu-lagu ini yang punya inyok tadi Pak. Dengan nama baik. Nah ini nama hijab telinga kita. Sehingga telinga kita ini kadang mendengar dengan jawaban salam dari Nabi Muhammad. Padahal Nabi selalu menjawab salawat dan salam kita. Tapi telinga kita kadang mendengar. Ya ada apa-apalah telinga kita kadang mendengar. Yang penting Rasulullah sudah binadu lawan kita. Harapan kita berataan berkat salawat dan salam yang selalu kita baca. Mudahan Rasulullah kita memberi syafaat lawan kita. Kayak itu. Ini diharap sudah. Kata awal lagi dah ada lagi harapan yang lain. Pokoknya syafaat dari Rasulullah. Hadirin sekalian rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia tapi tidak seperti manusia. Kayak apa contohnya disebut dalam qasidah? Muhammadun basyarun wa laisa kal bashari bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajri. Muhammadun basyarun, Nabi Muhammad itu manusia. Wa laisa kal bashari, tapi bukan seperti manusia. Manusia Aisyidin, tapi kada kaya manusia. Rasulullah itu bukan malaikat. Kenapa Allah memilihkan Nabi Muhammad itu manusia? Supaya hambanya Allah nyaman menurut. Kalau dipilihkan Nabi kita tuh malaikat, sulit kita meniru. Malaikat makan kada bisa, minum kada bisa, guring kada bisa. Kayak malaikat tuh la akla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat kada bisa makan, kada bisa minum, kada bisa guring, kada bisa kawin. Maka kita hendak makan, hendak minum, hendak guring, hendak kawin. Nah, coba mencontohnya kada ada lo ngalih, biro. Untung aja Tuhan paham lawan hamba, diulahkanlah manusia supaya nyaman meniru lawan Rasulnya. Nah, Nabi Muhammad ini manusia tapi bukan seperti manusia. Diumpamakan bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad itu seperti batu yakut di tengah-tengah batu biasa. Yakut tuh sebiji aja larang. Tapi lamunnya batu biasa satrak hanya larang. Karena kawan menandingi yakut ya. Rasulullah dibanding dengan manusia biasa, Rasulullah yakutnya, manusia yang lain batu-batu kada berharga. Itulah perumpamaannya. Dan ini memang kenyataannya sedemikian seperti itu. Rasulullah dilebihkan oleh Allah daripada segalanya. Sampai disebutkan khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Saking sempurnanya Allah menciptakan Nabi Muhammad itu mubarra'an min kulli 'aibin, bebas daripada aib. Nabi Muhammad kada ada celah. Nabi Muhammad kada ada kekurangan, sempurna berataan. Itu Nabi kita Muhammad. Sempurna luar biasa sempurna Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan Nabi Muhammad itu kayak mari kuis sorangan penciptaan dirinya tuh. Nantilah Tuhan mari kuis. Mari kuis itu memasang seorang. Seakan-akan Nabi Muhammad ini modelnya memasang bekahandak seorang oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, hidup ulun kayak ini, mata ulun kayak ini, rambut ulun kayak ini. Seakan-akan kayak itu. Karena kada ada celah pada diri Nabi Muhammad. Beda dengan kita ini banyak kurangnya. Sanuhan, hidung mancong, ruangnya genap. Sanuhan juga hidung mancong, luang halus, talinga kalau genap. Apakah kurangnya? Ada kekurangan kita teh. Alih benar dengan cari sempurna alih. Nabi Muhammad aja seikong nang kada ada kekurangan. Nabi Muhammad aja yang sempurna daripada aib, kada ada cacat sedikit pun Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu Rasulullah
Rasulullah lah. Masya Allah benar sih luar biasa. Wajahnya Rasulullah melebihi daripada siapapun kabungasannya. Kalau Nabi Yusuf itu terkenal dengan kabungasannya, Rasulullah lebih kabungas dari Nabi Yusuf. Kalau disebut dalam kitab Dardir itu, Nabi Yusuf kabungasannya separuh daripada kabungasan Nabi Muhammad. Separuh daripada kabungasan Nabi Muhammad diunjuk ke Nabi Yusuf. Itu namanya Nabi Yusuf menjadi rebutan oleh siapapun. Siapa nama memandang Nabi Yusuf pasti menikmati. Sampai maulah dibinian tergila-gila lawan Nabi Yusuf. Sampai Zulaikha bini raja tergila-gila lawan Nabi Yusuf. Kakawanan lo mau wadah. Karena Zulaikha ni gila lawan Nabi Yusuf. Sampai tiga kawanan lah. Ulele alih Zulaikha. Nampak kau ni makanan lawan maan mau pembantu berkehendak. Kada lipar. Bini raja mahadagi pembantu. Iya. Kada lipar lalu. Tuhan mau Zulaikha disuanihan orangnya apa? Aku hari-hari sarumah walinya, tahu kah? Makanya aku kena kemarin lagi. Aku hari-hari sarumah walinya. Tuhan maunya mana? Yang kada sarumah apa? Ya, bukannya kayak apa? Pangharapnya si Yusuf minta isok datangi aja Zulaikha. Tuhan mau nak tahu. Ayo hak Tuhan binian. Datangan, bukan ibu-ibu pejabat nih kan? Datangan, bukan ibu-ibu nih. Dudukan ya Zulaikha, dudukan kupas buah, dikupas, ambil lading, ambil buah, kupas. Keluar sob. Nah, sobnya lah. Keluar Nabi Yusuf. Keluar Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berjalan. Sambil mengupas buah. Ya Quran falamma ra'aynahu akbarnahu qatta'na aydiyahun. Tatkala bibinian melihat muha Nabi Yusuf akbarnahu, bahasa kami keluar uyumai. Aku baba. Takut kan Nabi Yusuf. Ini Nabi Yusuf kan. Dari itu dia kata gila-gila uyumai. Modelnya akbarnahu itu kayak itu. Rasa takjub luar biasa sampai binian ini mengatakan binian itu ucap hasya lillah, masya Allah, ma hada basyara, ini lain manusia, in hada illa malakun karim, malaikat gini, malaikat lain manusia ini uyumah biasanya jar modelnya kayak itu tak hilang Nabi Yusuf jiseko pedihnya tekan kok diitigi jariji pagat. Qatta'na aydiyahun, sampai mereka memutuskan jari mereka. Qatta'na aydiyahun, pagat jari jina mengupas buah kada terasa tak jari jina pagat. Nabi Yusuf hilang, maka sadar pada jari jina dadahan. Ya Zulaikha, liur. Lagi itu muha, mahir mawada aku aja. Kayak itu aku hari-hari membah, hendak ma'arif. Bukan mau hanya ini pagar dan jari jari Zulaikha bujur ampun mau besar liwar bungas pada lagi mau ini luar biasa. Bungasnya Nabi Yusuf mendatangkan fitnah tapinya karena kawan dinikmati bungasan Nabi Yusuf. Tapi bungasnya Nabi kita Muhammad SAW, beliau kada kawa dinikmati kebungasannya. Bila orang melihat Nabi tertunduk, bila melihat Rasulullah satu macana tertunduk, karena wibawanya Rasulullah, kabungasannya Rasulullah itu kayak matahari. Dan Abu Hurairah ditanya, ya Abu Hurairah, akana wajhu Rasulillahi kasayf, apakah wajahnya Nabi Muhammad itu seperti pedang yang berkilau? Jawabannya Abu Hurairah, la, kada, bal ka'anna syamsa tajri fi wajhihi. Wajahnya Rasulullah itu seperti matahari yang berjalan di wajahnya. Siapa yang kawa maitihi matahari? Kada kawa ya. Itihi satu mat tertunduk, itihi satu mat tertunduk. Itulah Rasulullah. Makanya Rasulullah kada suata dengan ini pakai teriji melihat Rasulullah kesuah. Karena Rasulullah ini sifatnya rahmah, menjaga kedamaian, menebarkan kasih sayang. Kada mau jaga orang melihat pagat dan jariji kada nak hitungan bibian pagat jariji. Karena Nabi ini sifatnya rahmat bagi sekalian Allah. Ini kabungasannya Rasulullah. Nabi-nabi yang lain dilebihkan Allah Ta'ala, misalnya dipintangan mukjizat, Rasulullah lebih lagi mukjizatnya.
apapun mukjizat para nabi, semuanya itu ada pada Nabi Muhammad. Misal Nabi Isa itu mukjizatnya berpusut-pusut harat sering berpusut-pusut berjejabai. Makanya Nabi Isa itu gelarnya Al-Masih. Masih itu bahasa kita tukang pusut. Orang pijak pusut Nabi Isa, matanya melihat. Orang mati di pusut Nabi Isa, bangun, hidup. Ahli memusut. Lalu nang ahli memusut itu bahasa Arabnya Masih. Makanya Isa Al-Masih. Masih itu artinya tukang pusut. Jadi di benua Kalamis ada nang ahli pusut dari Masih ya. Nah, pangapakah di pusut-pusut? Rajinan baku pusut orangnya Masih itu gelarnya bagus ya. Nah, Nabi Muhammad pun demikian. Nabi Muhammad bisa memusut macam-macam. Dan itu hebat keadaannya. Contohnya Nabi Muhammad mencapai memusut susu anak kambing nang belum waktunya bersusu. Kambing itu halus banget. Belum waktunya mengeluarkan banyu susu. Dicapai oleh Nabi pentelnya. Deres pada nantuha kalau lagi susunya. Harapnya biar ajaib pula tangan Rasulullah. Mantap itu ada kegembangan. Nah makanya juga guru rajin bila ada binian nangai disiden susunya kan mau berbanyak. Nah itu dijapai-japai. Maksudnya menjapai ini nyalake. Tuh, jangan nyuruh tuan guru, nggak nyuruh tuan guru nyapayakan. Ya susu bini nang kada bebanyu, guru aja japayakan susu bini ulun jangan. Tiwas nyuruh aja guru japayakan sidin. Nah, iya gurunya ongol juga. Kon japayakan. Laki nak menjapai, nak sambil menjapai itu diganang Rasulullah sambil baca salawat. Hakikatakan nang menjapai ini berkat Rasulullah. Sambil dijapai itu nah, insya Allah mau bajunya kalau. Nah, salawat aja, salawat deh. Bini seorang, bang tapi nya kayak itu kan, bini seorang. Jadi bisa lagi bini itu susu ada banyak kayak itu. Nah itu tuh dijapai pakai sholawat. Ada lagi cerita yang unik. Nabi SAW memasukkan mata sahabat nang tak keluar. Pernah waktu perang Uhud kejadiannya. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man ini waktu perang Uhud mata dia entah dikacak musuh kah atau kena apa tak keluar. Nih bigi mata ini tak keluar, mabek. Tak keluar, nah bigi mata ini tak keluar. Kadang nang gegembang kan, tak keluar. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nah sambil mengikuti mata kayaknya. Nih mata ulun nih kayak apa? Kayak ini nah, mulainya. Dan tak kalau dah Nabi aja Nabi berada. Sini anda Nabi di telapak tangan Bismillah lah buat Nabi langsung tapasang rapi pasangannya dan orang itu kada pernah sakit mata sampai dia meninggal dunia. Dokter mana engkau membeli kayak itu? Ada harapan kau Pak. Dokter tuh bila hendak masang mata orang pasti suntik atur lah. Suntik atur di balahnya lo operasi hanya abahnya ke dalam tuh kita ada nang ampe salalo ada Nabi Muhammad imbah buat sidin ampe langsung kada suah karena penyakit mata orang ini sampainya meninggal dunia. Ayo dokter mana ada kalau kayak ada Rasulullah aja nangkawa tangan sidin tuh nah harapnya nah kayak itu kan untung benar kita bisi Nabi secara lengkap secara baharat Rasulullah ini untung benar. Dan kada hanya itu tangannya Rasulullah, awaknya Rasulullah saikungan berbau. Paribahasa Nabi Muhammad mulai lahir sampai mati kada bemandian tetap harum. Paribahasa, tapi kan Nabi tetap mandi. Nabi mencontohkan kepada umat. Bahkan Nabi itu kemana-mana kada bisa minyak harum. Padahal awak sirin sudah harum, tapi Nabi kemana-mana kada suah memisahi minyak harum. Nabi contohkan oleh umat ada 5 alat yang selalu dibawa Nabi kemana-mana. 1, siwak. Nabi itu kemana-mana pasti bawa siwak. Siwak Nabi. Mungkin kita tuh bahasa kita sikat gigi. Nak kemana-mana jangan kadang bawa sikat gigi. Ayo siwak dibawa nah kemana-mana bawa siwak. Sunnah. Rasulullah sampai nak meninggal dunia melihat siwak berisyarat kepada Sayyidah Aisyah diambilkan.
dilumatkan oleh Sayyidah Aisyah, disiwak oleh Nabi. Makanya Al-Habib Salim Syatiri mengatakan salah satu penyebab roh itu mudah keluarnya dengan cara memakai siwak. Misalnya pian melihat orang sakarat, nah itu disiwaki untuk sidin. Nah, nulis siwak supaya lekas mati. Maksudnya supaya roh lekas keluar. Itu Pak. Bahasa kasarnya dari lekas mati itu. Maksudnya supaya sidin kada lapah. Orangnya sudah unggal. Kan dia mati disiwak untuk sidin. Nah, siwak. Insya Allah lekas keluar roh. Itu jar Habib Salim Syatiri. Jadi siwak ini memudahkan roh keluar. Nukar siwak tuh paling lawas sebulan buang. Kayak itu orang. Ada yang 3 hari buang, ada yang seminggu buang, ada yang paling lawas sebulan jar Habib Mundir. Ini bersiwak. Tatak ini tatak 3. Jadi di tasbih. Anda di paimaman 5 tahun kada upaculan. Dan masuk seikong gusul, masuk seikong jadi imam gusul. Kalau banyak banget berkahnya itu. Siapa malah jari kayak itu ya? Rasulullah kan tidak malah jari kayak itu. Orang bersiwak tuh kada boleh bahuban. Siwak tuh masing-masing makruh bayi injaman siwak. Tidak boleh bayi injaman. Sikat gigi bayi injaman makruh. Orang kena corona untung nyengkit ya. Jadi dari gembangan. Nah, Nabi itu suka bersiwak. Kemana-mana sini membawa siwak. Yang kedua, Nabi kemana-mana membawa celak mata. Padahal mata Nabi itu sudah galak. Mata Nabi galak, nang putihnya putih benar, nang hiramnya hiram benar. Galak mata Rasulullah. Tetap Nabi bercelak mata. Kemana-mana bawa celak mata Rasulullah. Yang ketiga, Nabi kita kemana-mana membawa minyak harum. Padahal awak Nabi sudah harum. Cakuan awak Nabi itu harum, tapi tetap Nabi membawa minyak harum. Wa kaful Mustafa kal murdinadi wa itruha yabqa idza massat ayadi. Kaful Mustafa kal murdinadi. Tapak Nabi bunga mawar. Wa itruha yabqa idza massat ayadi. Baunya barikit apabila orang bersalaman lawan Nabi. Orang tuh bersalaman lawan Nabi, bau harumnya Nabi barikit di tangannya. Harum Rasulullah. Kakanakan lebih ketujuh bapak Rasulullah. Bila kanakan tuh bapak dijapai Nabi di kepala. Dijapai Nabi di kepala, japai. Itu kan hanya boleh ke rumah. Ini rumahnya Mbah datang kepada Rasulullah. Nah, gimana rumah mobilnya? Tupang kapal bau harum itu hanya ciri khas bau harum Nabi Muhammad. Nah, lain kada ada. Harum tapi tetap mencontohkan minyak harum. Kita kayak itu juga tuh nukar minyak harum. Apalagi belum mulutnya nah rancak sarwan nukar minyak harum. Jangan kada bemudal. Hidup kada bemudal ya Pak. Minyak harum cap gawil. Bila sakali tolak sarwan gawil kawan. Aja kawan sumalam lain. Baunya hari lain pulang. Banyak isi banyak kawan yang Bapak Tuhan banyak. Nggak ada gawil, ada persebelah anu gawil. Itu cap gawil kan bemudal orangnya. Bemudal lah menukar kanang kubah hijau kah minyak harumnya. Malaikat juhur kah misalnya. Nukar nang talarang lah nukar kayak itu 300.000 itu kah ditukar bizian itu 350 loh. Duitnya ada nukar nang larang. Duitnya kada ada ya nang murah. Nang 5.000 gitu dia. Nah 5.000 itu aja gusul hilang dah baunya. Nukar nang talarang kayak itu lah nang talarang. Minyak harum ya, jangan kada minyak harum. Nah ini Rasulullah awak sidin berbau harum. Masya Allah luar biasa. Nabi kita sempurna banget kejadian Nabi kita SAW bujur-bujur sempurna. Nah maka tatkala kita mendengar cerita Nabi seperti ini, orangnya bungas banar, awak bau harum, suara merdu tiada tandingan, kekuatan kehebatan kada ada yang mengalahkan. Apapun mukjizat nabi-nabi semuanya ada dimiliki oleh Rasulullah. Saat kita mendengar cerita seperti itu, masuklah gretek dalam hati kita. Kayak apa lih orangnya Rasulullah ini? Kayak apa lih si ini? Asa hendak aku melihat Nabi. Asa hendak aku berdekat Nabi. Nah timbul dalam pikiran kita hendak bertamu lawan
Rasulullah. Tuh orang yang sudah kuat mahabbahnya, timbul rasa cinta, hendak berdapat lawan Nabi. Kalau tak kenal maka tak sayang. Ya apa hendak kenal ketamuan jaga Rasulullah. Nah maka kita bercita-cita dalam hati kita, ya Allah, mudahan berkat salawat dan salam ulun baca ni diangsuli Rasulullah mau sing batampai lawan ulun. Itu tuh kita berharap benar supaya Rasulullah mau batampai dalam guring kita paling kada. Namun hendak berdapat daikum rasa mustahil panggitannya. Soalnya kita siapa? Itu nah. Amun wali-wali kutub ya wajar berdapat daikum dengan Rasulullah. Kita ni biar itu melihat dalam mimpi dia sudah arai benar. Melihat dalam mimpi itu sudah cukup, sudah bahagia kita. Arai melihat Rasulullah dalam mimpi. Kita waktu sakarat kena, misalnya waktu sakarat kena, itu syaitan datang berpuluh-puluh ribu biar. Jangan kira-kira syaitan datang mang ma'aur kita itu cuma seikung, ada. Puluhan ribu inya datang untuk menjerumuskan kita orang Islam waktu dunia. Satu jeje ulama nang ditakutani oleh syaitan Rasulullah. Bila mau Rasulullah datang waktu sakarat, selesai baugahan itu berdadaan syaitan-syaitan. Tapi modalnya Nabi supaya datang rahatan kita sakarat, rahatan di dunia harus pernah bertemu di dalam mimpi. Itulah makna hadis Nabi, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadha. Siapa yang melihat aku di dalam guring, maka inya pacang melihat aku di alam nyata. Maksud alam nyata itu ya rahatan sakarat. Jar Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Bagi, beliau mengatakan waktu sakarat itu Rasulullah berjungol batampai, lalu mairit kita baca la ilaha illallah. Itu yang kita harap. Tapi modalnya rahatan ini nah harus suah tamimpi Rasulullah. PR kesan kita berdaan, jangan sampai kita mati kecuali sudah bermimpi Nabi. Pokoknya bila bermimpi Nabi itu pasti bujur kisahnya. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi, kata Nabi. Siapa yang bermimpi melihat aku berarti bujuran melihat aku. Syaitan supaya aku bujuran itu pasti bujur kadincaan. Nah, bila mau melihat Nabi, bila mau bermimpi Nabi itu bujuran, dasar kisah Nabi. Syaitan kada kau menyerupai. Biar kayak apa kisahnya, tetap bujur. Misalnya dalam mimpi yang ditampilkan Nabi, sembahyang dalam hadangan, puasa Ramadan dalam kambingan, bahalat sehari. Orang puasa 30 harinya 15 dia. Nah, mau nang lihat penguler lawan kurang bertawal gawian hidup makal sang kuring mimpi ditampilin Nabi tampilin Nabi muhanya. Ya Rasulullah, kenapa pian menampilin ulun mahir ya Nabi? Misalnya di Mama Isidin kan hidup kayak itu aja kayak kamu ndak celaka kayak kamu mau hendak pasien babulik betul bat tampar nih pulangnya misalnya kan dalam mimpi gitu mau tuh bangun guring langsung betubat pian mau tuh bisa tuh bangun guring langsung betubat. Coba mau kami mimpi itu orang tua madahi kadainya makai, guru memadahi kada makai, habib madahi kada makai. Sekali kami mimpi kita pilih Nabi langsung subuh isuk nukar gamis ke besar. Apa aja yang pilih tukar gamis nih karena angin apa angin nih? Kada banyak aku sadam artinya babulik. Kenapa nih malah kisahnya? Aku lang dari tampar Nabi tahu kan? Kada dia nyaman tampar Nabi. Ya leh dia yang bini hendak lagi tampar sini lagi ya bentar lagi aku aja aku betubat domanya mau betubat timbul jadi orang baik berkat ditampar Rasulullah. Ayuha kayak apakah mimpinya nam penting lawan Nabi itu aja sudah biar artinya ditinjak Nabi kah tampilin Nabi tanai aja Nabi karena meninjak jika megel maka mineng aku tampilin megel aja tak mimpi aleham berarti ada nama sama paut dengan megel ini Rasulullah pautnya Masya Allah luar biasa dia kawan kayak gitu. Harapan kita berdaan lah, mudahan kita berdaan mimpi Rasulullah. Jangan mati belum mimpi. Itu modal kita supaya matinya kita bahagia. Ujar para ulama kita siapa pernah mimpi bertemu Rasulullah itu cagarnya pacang mati husnul khatimah.
Dan untungnya pian, makanya harus kita dapatkan berarti. Harus kita dapatkan. Nah, tapi mendapatkan ini susah. Lapah mendapatkan hendak mimpi Rasulullah. Banyak nama halangi. Rasulullah memadahkan dalam hadisnya yang mulia, la yara wajhi salasatu anfus. Ada pacang kawa melihat muhaku. 3 golongan berikut ini. Bila kita tabuan yang 3 nih, segera bertobat. Sampai buat. Kada pacang melihat muhaku 3 golongan ini, kata Nabi. 1 disebut Nabi al-aqu liwalideh. Orang nang wani lawan kuitan. Orang nang durhaka lawan kuitan, jangan mimpi hendak mendapat Nabi. Pasti kada pacang kawa. Dunia kada kawa, di akhirat pun inya kada pinandu buat Rasulullah. Karena rahatan di dunia wani lawan mama abah. Mama abah kita itu aset paling berharga ya. Doa wali kutub 100 ikung hanya kawa menyamai doa 1 dari orang tua kita. Tapi spesial untuk anaknya maksudnya lah. Orang tua mendoakan anaknya itu doanya menyamai 100 wali kutub. Kamana pian cari 100 wali kutub? Di Kalsel aja wali kutub cuma 2 dan Kalampayan dengan guru sekumpul. Sisanya bukan kutub, ke bawah pada kutub. Kita ini udah yang kutub-kutuban. Ada paparakan kutub. Nah, ngalir cari kutub, tapi 100 doa wali kutub bisa kita dapatkan di salah satu orang tua kita, mama atau abah. Ayo, makanya hendak minta doa itu berdahulu minta doa lawan mama abah. Hanya minta doa lawan orang. Itu. Jeroma Irama kan adalah Pak. Sini penyanyi itu tiada keramat yang ampuh di dunia. Ada ramongan. Selain dari doa ibumu jua. Hai manusia tereng hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Jujur kayak tiada keramat yang ampuh di dunia selain daripada doa ibu juga. Itu keramat, bujur-bujur keramat, kada keramat injaan. Mungkin kita keramat bisa aja nang injaan, dalam tiga di kubadi. Isinya tahu ada kuyok di dalam. Orang sayang lawan kuyok, dalam tiga tanahnya kubagi buatnya yang mau pencarian misalnya kan. Bayar kedua di situ kabul. Kabul, lucu juga, padahal kuyok nggak dikuburkan. Tapi kabul kenapa lah? Nah, kenapa ya maka kabul ya? Ujar ulama, berdoa di hadapan kuburan kuyok itu jadi kabul lantaran husnudzonnya kepada Allah. Inya sangka baik, dikiranya dasar bujur wali nang dalam kuburan tuh. Karena saking sangka baiknya, pas kabul hajatnya, padahal kuyok di dalam situ. Nah, bisa aja kabul. Nah jadi kita lawan kuitan jangan sampai katulahan. Jangan sampai berani membentak kepada kuitan. Dosa katulahan lawan kuitan itu dosa nang bersambung. Bila kada bertobat, kada mau selesai urusannya. Itu tuh sudah. Misalnya seorang wani lawan kuitan, jaga bila seorang anak wani jual seorang ini. Karena kada bertobat pulang, anaknya beranak pulang, anaknya ini wangi pulang wan kuitannya. Itu aja sampai hari kiamat. Suah menampar kuitan misalnya, kada minta rela, tapau tamparnya, ubahnya. Kada berilaan wan kuitan, karena bila inya anak, anaknya pulang menamparnya. Kada berilaan pulang, karena ini anak, anaknya menampar pulang wan kuitannya. Bertatamparan aja sampai hari kiamat. Kada berlebihan. Itu dosa katulahan wan kuitan. Naudzubillahi min dzalik. Makanya kakanakan nih mama abah ada dihormati, dimuliakan, minta doa. Tidak ada orang sukses tanpa adanya berkah dari orang tua. Jadi Dr. Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun kata beliau, kamu wahai thalabatul ilm, kalau kamu mau sukses kuncinya cuma 2. 1, kamu mengantongi ridho orang tuamu. 2, kamu mengantongi ridho gurumu. Jamin hidupmu bahagia. Orang tua ridho, guru ridho, jamin bahagia udah. Tidak usah cari amalan macam-macam lagi, itu pasti bahagia. Orang tua ridho, keguruan ridho, selesai.
pasti bahagia hidup kita, nyaman hidup kita. Nah ini satu, ini orang kata kawan melihat Rasulullah durhaka lawan kulitan. Yang kedua Nabi menyebut wattariku lisunnati, orang yang meninggalkan sunnahku. Bila banyak meninggalkan sunnah Nabi, makin jauh harapan hendak melihat Nabi. Banyak ketinggal sunnah Nabi, orang digawi sunnah Nabi itu nang mana kita kawat semampunya, sekuat tenaga kita gawi. Apa yang kita kawat gawi? Ada sunnah Nabi yang 24 jam pahalanya non-stop. Ada 24 jam non-stop pahalanya. Apa ya sunnah Nabi yang 24 jam non-stop? Kalau bersiwak, wayahan ya. Hendak bodoh, hendak sebadia bersiwak. Baju gamis bisa dipacol, tapi bisa dipacol. Kopiah bisa dipacol. Ada yang 24 stop. Apa ya? Ada yang tahu lah. Jenggot Nabi berjanggut. Janggut ini sunnah Nabi 24 jam non-stop. Ada nggak janggut kecolan? Ada apa? Janggut palsu. Janggut asli berikit. Dalam WC pahalanya jalan. Rahatan jima pahalanya jalan. Rahatan guring jalan terus pahalanya. Nah, jenggot. Berjenggot sunnah. Sunnah berjenggot. Sunnah. Ini sunnah Nabi nah nyata-nyata jalan pahalanya. Masya Allah. Jangan mau anda berjenggot itu dipelihara. Jangan berjenggot tahu anda berjenggot aja meliharakan deh. Sampai kalau pinggang berjenggot panjangnya peliharakan deh. Jangan juga sampai itu. Rasulullah itu jenggotnya sekepal, sekepal. Bila lebih daripada itu dirapikan, lebih daripada itu dirapikan. Yang jenggotnya Habib Jindan itu pas tuh. Nah, kayak itu jenggotnya Rasulullah. Panjang-panjangnya tuh gitu. Yang belum jenggotnya sampai ke sini. Pada jenggot itu sunnah, sunnah mutlak hukumnya sunnah. Kalau sisingot mau dulu ya, sunnah lah sisingot. Nah Rasulullah tuh kan ada sisingot pak. Dalam kitab Rasulullah kan ada sisingot. Tapi manusia hendak bersisingot ada hukumnya. Imma wajibun, wa imma sunnatun, wa imma haramun. Ada kalanya wajib hukumnya bersisingot. Wajibnya kayak apa? Kalau sisingot itu menjaga keutuhan rumah tangga, wajib tuh sisingot. Aku aja nyambine bila abah mau aneh ngarek, mau talak, minta talak. Aku kada sanggup mau abah mau kada sisingot. Buat di talak kayak kenapa? Gerang sisingot pun kadanya sisingot biar tuh ada ciri khas tersendiri gitu. Pokoknya bila biar tuh kada sisingot, ulun kada hendak jadi bini pian. Nah ini sisingot nang menjaga keharmonisan rumah tangga, wajib sisingot. Ada lagi kira binian gitu ya. Ada maafkan cari, ada maafkan apa cari. Pokoknya jembinian kau bila abahmu kada berjanggut, minta sarak aja udah. Wah ini juga ceraikan aku talak 3. Oh my, ada kekembangan sisingot lah masalahnya talak 3. Itu wajib berarti bersisingot. Yang kedua sunat. Bila misalnya sisingot itu menambah kabungasan, menambah kewibawaan, sunat sisingot. Bicara minat, artinya seorang ini mohon bungas bersisingot atau bungas kadar. Tapi biasanya yang menilai bungas itu orang mah, jurang pian tuh bila bersisingot, wah masya Allah bungas benar. Tapi bila pian kada bersisingot muring sing, mana udah muring mana sing. Sing jurang biar kita ada bersisingot. Sunat bersisingot. Atau misalnya bila silin bersisingot wibawanya kuat. Bila sisingotnya ada, bila berharap silin tawakan kanakan. Nanggur kan, jangan begayan kanakan. Hahaha, kanakan mau keluar. Kenapa sisingot kada? Tapi bila silin bersisingot sekali dia mencirau kan kanakan. Wibawa berarti sunat bersisingot. Ada yang haram sisingot tuh. Sisingot yang mengganggu ketentraman masyarakat. Makanya apa? Gurunya. Sisingot mengganggu ketentraman masyarakat. Itu pak, sisingot nang kada berjaga. Menjerang sisingot kan. Aruhan, dulu aruh dengan waloh. Itu nang bersubarangan dengan sinin makan kada jadi. Ini ngarannya mengganggu ketentraman masyarakat. Haram sisingot kayak gitu. Haram. Atau sisingot malang-malang tanggung. Sebelah kiwa tatalo bila, sebelah kanan tatalo bila. Pas
pas kayak kucing. Haram, udah baik, ada nyaman dilihat. Nah tapi kalau berjenggot mutlak sunnah. Sunnah ini sunnah Nabi 24 jam jalan terus pahala. Nah, maka jadilah kita orang yang selalu mengamalkan sunnah, jangan sampai meninggalkan sunnah. Bagaimana namanya kita kawat, bagaimana kita menggawinya. Terakhir kata Nabi, wa man lam yusalli alayya idza dzukirtu baina yadayhi. Orang nang kada kawa lihat itu, orang nang apabila disambat ngaranku di hadapannya, inya kada hendak bersalawat lawan aku. Allahumma shalli ala Muhammad. Bila mendengar orang menyambat ngaran Nabi, inya kada mau bersalawat, ini orang pacang kada kawa melihat Nabi. Aku melihat Nabi, orang ramai bersalawatannya ramai, menyambut kada. Ramai, malah buus-buus beruku. Orang baca maulid, jangan tahan dulu. Orang berenai dulu, jangan berokok, jangan sampai kita mengganggu kehusyuan orang-orang bersalawat. Nah, bila ada orang membaca salawat kepada Nabi, kita sahuti ya Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Umum kita kadang menyahut, resikonya berat. Kita bisa kayaknya kadang melihat wajah Rasulullah. Na'udzubillahi min dzalik. Almarhum Abah Guru Sapumpul menambahkan, orang nang kada kawa melihat Rasulullah itu ialah orang nang katulahan lawan paguruan. Ada tapalampang lawan paguruan. Itu kada pacang melihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada intinya, apabila hidup banyak menggawi dosa, kada bertobat lawan Allah, dosa itulah yang menghalangi kita daripada melihat Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan majelis hari ini menjadi penyebab leburnya dosa-dosa kita, menjadi penyebab dosa-dosa kita, mama abah kita, guru-guru kita, kaum muslimin muslimat semuanya dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Berkat Rasulullah, berkat maulidnya Rasulullah, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat dan afiat, diluaskan Allah rezeki yang halal, kada lapang mencarinya, kabul segala hajat. Mudah-mudahan semua anak cucu kita jadi anak yang salihah, manfaat dunia sampai akhirat, selamat dunia sampai akhirat. Begitu pula kita berataan diselamatkan Allah dunia sampai akhirat. Tidak meninggal dunia melainkan kita dianugerahi oleh Allah mimpi bertemu Nabi Muhammad. Meninggal dunia melainkan kita melihat wajah mulianya Nabi Muhammad. Tidak meninggal dunia melainkan kita sudah bertemu dengan Nabi Muhammad. Sampai nantinya Nabi Muhammad mendatangi kita waktu sakarat, membimbing kita membaca kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Minta Allah ulun, minta halal yang berataan. Doakan ulun mudah-mudahan sehat walafiat. Allah mengabulkan hajatnya umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat ulun sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayahanda Mualim Ustaz Muhammad Janur untuk ceramah agamanya yang mana telah meriahkan acara peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Acara yang berikutnya adalah doa serta penutup. Untuk doa akan dipimpin oleh Ayahanda Kiai Haji Muhammad Nur Yasin. Kepada Ayahanda dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiatan abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa alimna warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi'un bainana bainahum bi khairin wa bi khairin wa rahmatan khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا محول الحول والإحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. نسألك العفو والعافية والمغفرة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم لنا بسوء الخاتمة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir juga acara kita. Maka untuk menutup acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan hamdalah. Saya selaku pembawa acara memohon maaf jika terdapat kekhilapan dan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala